Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan badan yang sehat, dengan badan yang segar. Sebelum kami ingin beraktivitas, kiranya kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti dan paham akan firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel 18 ayat yang ke-33 sampai dengan 2 Samuel 19 ayat yang ke-8. Nah, judul perikop di Alkitab kita ialah kesedihan Daud. Nah, nanti adik-adik bisa baca semua ayatnya. Nah, di sini saya akan membacakan di 2 Samuel 19 ayat yang keempat, yaitu raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring merataplah raja, "Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku." Adik-adik, hati seorang bapa mana ada yang tidak sedih ketika melihat perilaku anak kandungnya yang semata-mata hanya mendatangkan duka cita saja. Beberapa orang bapa di dunia ini mungkin saja bisa merasa sakit hati dan memutuskan hubungan dengan seorang anak yang berperilaku demikian. Namun, apakah ia bisa melupakannya? Tentu tidak. Sejahat apapun perilaku anak itu, ia tetaplah seorang anak yang memiliki hubungan batin dengan bapaknya. Nah, adik-adik tahu kan bagaimana hubungan Daud dengan Absalom anaknya itu? Nah, Absalom ini telah berlaku tidak baik dengan memberontak dan mempermalukan orang tuanya. Hal ini jelas memilukan hati Daud. Tetapi sebagai seorang bapa, Daud tetap mengasihinya. Hari itu, kemenangan para prajuritnya tidaklah membuatnya bersorak-sorai dengan sukacita. Tetapi sebaliknya, Daud merasakan duka cita mendalam karena kematian Absalom. Daud menangisi kematian Absalom sampai-sampai tangisan dan ratapannya terdengar begitu keras di telinga para tentara yang berperang untuknya. Nah, sebenarnya kematian Absalom dan kehancuran pasukan pemberontak itu merupakan kemenangan Daud yang sangat besar. Sekaligus merupakan bukti bahwa Allah yang telah mengurapi Daud sebagai Raja Israel tidak bisa dipermainkan. Nah, Absalom yang durhaka ini telah menerima ganjaran yang setimpal dari Tuhan. Tapi persoalan lainnya ialah Daud menunjukkan kesedihan yang berlebihan sehingga membuat kemenangan itu menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Tentara yang menang tersebut masuk ke kota-kota dengan diam-diam, seolah-olah mereka malu karena kalah perang sehingga melarikan diri. Nah, sampai-sampai Yoab perlu menegur Daud karena tindakan itu, seolah-olah perbuatan para pendukungnya itu ya salah dan sia-sia saja. Nah, mengapa Daud begitu bersedih atas kematian anak durhaka yang berniat untuk membunuh ayahnya sendiri? Daud sadar bahwa kematian Absalom juga merupakan konsekuensi dari dosanya, hukuman yang harus dia terima dari akibat perbuatan dosa-dosanya. Itulah hukuman Tuhan berupa pedang yang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Nah, setelah kematian putra Daud yang lahir dari persinahan dengan Batseba, yaitu Amnon, sang putra mahkota Daud, dan kini Absalom, sang pemberontak yang berturut-turut mati dibunuh. Hal itu bisa dilihat sebagai bagian dari hukuman
Daud tersebut. Daud jelas menyadari hal ini dan karenanya ia begitu bersedih atas kematian Absalom dan mengatakan kalau saja dia mati menggantikan Absalom. Jadi kalau bisa Daud saja yang mati untuk menggantikan anaknya ini. Nah, hati Bapa yang ditunjukkan Daud mengingatkan kita kepada hati Allah kepada umatnya. Sejujurnya, kita tidak pernah berhenti memilukan hati Tuhan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kita perbuat. Namun demikian, Allah tidak pernah berhenti memikirkan dan mencari kita. Ia begitu berharap agar kita kembali dalam pelukannya. Ia mampu mengampuni kita. Sampai kapanpun Allah setia menaati kehadiran kita. Hatinya berlimpah dengan kasih dan pengampunan. Nah, apakah kita bersedia menanggapi kasih setianya, mengakui semua pelanggaran, dan menerima anugerah yang telah Tuhan berikan? Nah, hati Daud seperti hati seorang bapa. Apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, perbuatan apapun yang dilakukan oleh anaknya, tetapi sebagai hati bapa, dia tetap mengasihi anaknya yang sangat dikasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi pelajaran bagi hidup kami, untuk kami tetap setia dan kami semakin taat kepada Engkau. Kami semakin mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan berkati adik-adik semua Tuhan, baik mereka yang sudah bersekolah maupun belum, mereka yang beraktivitas di rumah maupun di sekolahan. Biarlah tangan Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberkati kesehatan mereka semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di Habitus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus